Ini kalau ibaratnya speaker agak berat sebelah ya, karena penontonnya ada di sebelah situ. Sebelah situ mana suaranya? Apa kabar Anda semua yang ada di rumah? Senang sekali saya Karus. Seperti biasanya hari ini akan nemenin Anda untuk Rumpi No Secret. Kita akan awali perjumpaan kita di Rumpi bulan September di hari Senin yang cerah ceria ini dengan biasa membicarakan hal-hal yang terjadi di luar sana mengenai para selebritas tanah air. Yang pertama adalah berita mengenai Esa Gionino yang sudah divonis ya. Divonis untuk menjalani rehabilitasi selama 4 bulan. Yang kemarin dia di penjara berapa lama tuh? Berapa lama? Berapa lama? Lumayan ya. Ya 4 bulan direhabilitasi. Mudah-mudahan cepat sadar kembali, bisa melakukan aktivitas seperti biasanya ya Esa. Yang kedua juga ada berita dari siapa? Dari siapa? Hah? Oh, Sherina Munaf. Jadi kabarnya nih Sherina Munaf lagi jalan-jalan ke Bandung, katanya gitu. Di Jalan Ciampelas kalau nggak salah. Terus dia tuh berkicau di Twitternya. Dia ngadu ke Pak Ridwan Kamil, mengatakan bahwa dia habis dipalak sama geng motor di situ. Dia sama ibunya dipalak di situ sama geng motor. Gimana cara malaknya ya? Coba kalian bisa contohin nggak kalau malak tuh gimana? Hah? Bagi duit cuma gitu doang, kasihlah duit ya kan 2000. Tapi kali mungkin kalau rame-rame nyeremin juga sih ya. Nah itu belum kita ketahui apakah sudah dibahas atau sudah dibalas Twitternya. Karena Twitternya disesekan ke Pak Ridwan Kamil. Apa udah dibalas sama Pak Ridwan Kamil? Kita tunggu aja balasannya ya. Nah selanjutnya hari ini kita juga akan membahas berita yang sedang hangat dan ramai diperbincangkan di luar sana. Terjadi penganiayaan ya, terjadi kekerasan antar sepasang kekasih, begitu, dan saling lapor ke polisi. Siapa saja? Kita langsung panggilkan, inilah dia Desi Kitaro. Aduh. Oh, long time no see. Silakan duduk Desi. Terima kasih. Oh, terima kasih. Oke, sebelum kita ngobrol sama Desi, tentu Anda penasaran seperti apa sih? Apa yang akan kita bahas, kita rumpiin hari ini bersama Desi Kitaro. Kita lihat dulu tayangan yang berikut ini. Desi Kitaro, pedangdut yang juga mantan kekasih Vicky Prasetyo ini dilaporkan mantan kekasihnya Steven ke Polda Metro Jaya Kamis 17 September lalu atas dugaan tindak penganiayaan. Steven mengatakan Desi cemburu dirinya kini telah memiliki kekasih baru. Pada awalnya Steven tidak ingin memperkarakan Desi ke pihak berwajib, namun karena Desi terlebih dahulu melaporkan dirinya ke polisi, maka Steven ingin membuktikan laporan siapa yang merupakan fakta. Menurut keterangan Steven, saat terjadi cekcok di dalam mobil, tiba-tiba Desi keluar dari mobil dan berteriak seolah-olah telah dianiaya. Saat Steven di bandara pun Desi menarik kalung Steven hingga putus. Apa sesungguhnya alasan dibalik pertengkaran Desi dan Steven di mobil itu? Betulkah Desi cemburu jika Steven memiliki kekasih baru? Apakah ini cara lain Desi demi mengangkat kembali namanya yang sempat meredup? Saksikan kisahnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, pemirsa, kalau yang tadi itu adalah versi dari Steven, kurang lebih rangkumannya seperti itu. Kita belum dengar dari Desi. Sebenarnya kalau dari versi kamu, Desi, apa sih sebetulnya yang terjadi? Sebenarnya sih tidak ada kecemburuan. Jadi Steven ini siapa kamu sebetulnya? Steven ini dulu pernah ada di hati aku kan. Mantan pacar. Mantan. Oke, dia tinggal di mana? Di Surabaya. Oh, dia tinggal di Surabaya. Oke, lagi main-main ke Jakarta. Terus kan pada saat itu kan aku lagi meeting di sebuah restoran. Terus si Steven ini telepon aku dan SMS, katanya pengen ketemu aku. Aku ada di bawah, temuin aku dong, katanya gitu. Nah pada saat aku di hotel di restoran sabu-sabu itu, aku turun. Aku bilang sampai ketemuin dulu si Steve. Aku pas lagi meeting tuh. Akhirnya pas aku ke bawah, Steve ngajak ke Surabaya. Oh, terus maksa. Baru kali itu, udah lama nggak ketemu. Udah berapa lama kamu nggak ketemu sama Steve? Tanggal 12 Juli kalau nggak salah. Oh, oke. 2 bulan nggak ketemu, udah mantan pacar. Begitu ketemu lagi langsung ngajak ke Surabaya. Mau ngapain diajak ke Surabaya sih, Bu? Mau makan soto di sana? Makan bebek ini, Sanjay ya? Sepertinya begitu. Atau mau dilamar, kamu diajak ke Surabaya? Mungkin bisa jadi. Kamu nggak tahu kenapa kamu diajak ke Surabaya?
Saya nggak mau karena setiap aku ketemu sama Steve ini sering ribut. Oh gitu, memang sering ribut. Sering ribut dan sering begini keadaan. Apa itu begini tuh maksudnya Pak? Ya, Ada main kekerasan fisik? kekerasan. Oh kekerasan fisik. Nah terus apa yang terjadi? Kamu nggak mau? Saya Diajak trauma. Saya bukan saya nggak mau, saya trauma takut nanti di sana di Surabaya saya dibekam atau apa, ya kan? Aku nggak mau meninggal mati di tangan dia gitu loh. Makanya aku nggak mau dan menghindar. Kamu menghindar. Kemudian apa yang terjadi? Sempat satu mobil katanya sama dia ke bandara. Bukan sempat satu mobil, dia ngajak aku paksa untuk masuk ke Alphard mobilnya. Saat itu pada saat kamu ketemu? Malam, pagi jam 7. Jam 7 pagi. Jadi itu kan kejadian kamu ketemu malamnya. Malam, subuh jam 4. Jam subuh jam 4 pagi. Oke, kamu habis meeting di restoran. Di restoran. Terus kamu ketemu sama dia subuh jam 4. Subuh jam 4. Oke, terus habis itu paginya kamu diseret masuk ke mobil, suruh ikut ke Surabaya. Oh gitu. Terus apa yang terjadi di dalam mobil? Aku sih teriak, bilang aku nggak mau ikut Steve, aku nggak mau ikut. Kamu harus ikut aku. Nggak mau, aku bilang pasti kamu nganiaya aku lagi. Kamu coba deh aku ikutin apa kata aku, kata gitu. Ya udah aku diam, aku ikutin apa kata dia. Nurut. Saya ikut. Saya mau ngambil dulu apa tas kopernya dia nginep di sebuah hotel bandara. Terus masuk ke hotel, ke kamar, tiba-tiba dia nyekik aku gitu, nyekik. Terus aku bilang, Steve, aku bilang, apaan sih? Aku bilang, kamu tuh ya, kata gitu kan, langsung emosi kan aku. Terus dia bilang gini, aku tuh udah punya pacar, 3 pacarku. Yang bilang siapa? Steve. Oh, dia udah punya pacar. Dia mau manasin aku. Supaya kamu cemburu. Supaya aku cemburu. Nah, aku kan posisi aku nggak pernah cemburu karena aku udah lost, udah nggak ada hubungan apa-apa. Steve bilang gini, Des, aku udah punya pacarku 3. Satu di Makassar, satu Irian, satu di Jogja, katanya gitu. Oh, bagus dong. Gue bilang good. Aku bilang gitu, dia bilang langsung dia nyekik aku, nonjok tete aku. Hati-hati dengan ini ya. Ini karena live ya. Gak apa-apa. Sebetulnya dada aja, dada. Oh, dada. Gak apa-apa sih, gak apa-apa. Tapi kalau siaran langsung jadi apa-apa gitu ya. Oke. Jadi kamu langsung dipukul, dicekek, itu kejadiannya di dalam mobil. Di dalam hotel dan dia nyiumin aku paksa. Aku bilang, Steve, aku nggak mau. Iya, baik. Selalu Jadi kamu dianiaya di situ. Dianiaya di situ. Dan kemudian sesudah itu kamu langsung lapor. Ada bukti-bukti kamu lebam? Banyak saya. Waktu pas pertama pulang ke Hong Kong aja saya udah berdarah, ini udah pernah berdarah. Oh, jadi ini bukan sekali kamu dianiaya oleh Steve, sering sekali. Alasannya apa dia menganiaya Dia cemburu, dia tuh memancing-mancing aku cemburu. Aku tuh nggak pernah cemburu sama sekali sama Steve. Malah aku tuh mendukung kalau dia punya pacar. Oh iya bagus dong, aku bilang. Jadi kamu putusnya kapan? Putusnya sama dia? Putusnya kapan sama dia? Pulang dari Hong Kong itu pas mau Lebaran seminggu. Oh oke, begitu, baik. Nah ini untuk lebih jelasnya kemudian ini kan Desi melakukan laporan ya dan sudah didampingi pengacara. Langsung kita ngobrol juga sama pengacara. Tepuk tangan ini Bang Ramdan Alamsyah. Halo. Sama duduk sini Bang. Oke, ini saya tahu memang keadaannya sedang emosi begitu ya. Saya juga tahu kalau bicara mengenai detail kejadian pasti ada hal-hal yang memang terjadi kenyataan dan itu tidak enak, tapi karena ini siaran langsung dan jamnya ditonton oleh banyak orang, jadi pemohon hati-hati menggunakan istilah. Walaupun faktanya begitu, tapi ya kita perhalus saja di sini ya. Oke. Bang Ramdan gimana? Ini jadi terima laporannya tanggal 7 September. Kemarin. Oh, kemarin. 2 hari lalu. Oh, 2 hari lalu kejadiannya? Enggak, laporan polisinya. Laporan polisinya. Laporan polisi padahal tanggal kejadiannya 16 adalah September. Kejadiannya? Hari Minggu. Hari Minggu. Berarti tanggal 14-an ya? 14-an ya, kurang oke. lebih. Tapi sudah divisum? Sudah. Yang pasti gini. Pagi itu Desi telepon saya. Iya. Dia nangis-nangis, dia telepon, Bang, minta tolong. Kenapa? Iya nih aku dipukul sama siapa? Sama mantan pacar lah. Loh, kok bisa? Iya, dia ceritain panjang lebar. Terus apa aja yang udah kamu lakukan? Aku ketakutan nih Bang, karena diancam melalui SMS. Oh, gitu jadi loh. sesudah kejadian itu kamu diancam? Iya, artinya apa namanya sana lo, panggil pengacara lo, biar biar ya ngadu aja lu sana gitu intinya. Oh, saya bilang ini orang jagoan juga gitu kan, kita lihat aja. Saya bilang nggak apa-apa. Oke, ke kantor, siang ke kantor ya, menjelang sore lah. Menjelang sore ke kantor, kita ke Polda Metro. Habis maghrib. Oke, itu pada saat dilaporkan. Sudah dilaporkan. Kita laporkan,
foto-foto apa yang luka baik Luka di bagian mana saja? kaki, kemudian bahu, lengan, di sekitaran dada, terus kemudian di belakang sini ya. Belakang leher Itu semua memar. Itu kita laporkan dan kita apa namanya polisi sudah terima laporan kita dibawa ke rumah sakit untuk divisum sama dokter di Rumah Sakit Jakarta. Oke, baik. Kita akan kembali berbincang-bincang lagi untuk mengetahui kemudian ini kan ada laporan balik juga dari pihak Steven ya. Ini memang komunikasinya seperti apa kemudian dengan pihak Steven. Selain berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.